C25 istri bos adalah Azizah. Tiba di kantor Purna, Satria belum mengantikan bajunya. Ia memakai baju santai datang ke kantor, tidak seperti biasanya. Meskipun bukan baju formal justru, ketampanan Satria semakin menonjol saat mengenakan kaos hitam dengan celana bahan, serta jam tangan bermerek, membuat pria ini semakin tampan. Semua mata tertuju ke arah Satria. "Pak, untung saja Anda sudah datang," seru Anita yang berlari menghampiri Satria di lobi. "Apa yang terjadi?" tanya Satria, sembari berjalan ke arah lift. Ting! Sampai di lantai 2, Satria segera memasuki ruangannya. Di sana juga sudah ada Laura yang menunggunya. "Laura, kamu di sini. Aku yang menyuruhnya untuk menunggu di sini, Pak," sahut Anita, karena Satria tahu, kunci ruangannya satu lagi ada sama Anita. "Jadi, apa masalahnya?" tanya Satria, setelah ia duduk di kursinya. "Begini Pak, desain milik kita ditolak, dan kita dituduh menjiplak hasil karya orang lain, yang jelas sudah memiliki hak cipta," pungkas Anita. "Menjiplak," ulang Satria. Laura dan Anita mengangguk bersamaan. "Kamu memiliki desainnya. Ini yang fotokopinya Pak, yang hasil ada sama pihak yang berwajib." "Pihak yang berwajib? Siapa yang melapor? Dan bagaimana bisa? Ini hasil karya desain yang dibuat oleh Azizah, dan bagaimana bisa karya ini hasil menjiplak punya orang lain?" "Pak," Satria melempar map desain di atas meja kerjanya. Laura dan Anita menunduk tidak berani mengangkat kepalanya. "Pak, kami juga tidak percaya ini hasil menjiplak. Tapi Pak, ada yang memberitahu kami jika desain ini sudah dijual oleh Azizah kepada perusahaan Neotoh, yang dipimpin oleh Jordan. Perusahaan itu adalah saingan terberat kita di tender," pungkas Anita. "Dijual? Bagaimana bisa? Sedangkan selama ini Azizah bahkan tidak menemui siapapun. Dari mana kamu mendapatkan informasi itu?" "Seseorang mengirim ini sebagai bukti kepada kita, Pak." Laura menyodorkan satu amplop berwarna coklat ke arah Satria, dan pria itu segera mengambil dan melihat isinya. "Pak, hampir seminggu ini Azizah tidak masuk kerja. Sepertinya berita itu memang benar," ujar Laura. "Lancang!" teriak Satria. Laura dan Anita terkejut. Mereka melirik satu sama lain, heran dengan sikap Satria yang begitu mati-matian membela Azizah. Satria membulatkan matanya saat melihat foto Azizah yang bertemu dengan Jordan, dan juga terlihat kalau Azizah sedang memberikan satu berkas kepada pria itu. "Berani sekali pria ini mengganggu istriku," geram Satria, yang meremas foto yang ada di tangannya. Bukan kasus Azizah yang membuat ia marah, tapi ada pria lain yang datang untuk mengganggunya. "Laura, kamu boleh pergi, aku akan mencari tahu kebenaran ini." "Baik Pak, saya permisi." Anita, hubungi pihak kepolisian, katakan kita siap ganti rugi, tidak perlu melakukan pemeriksaan." "Tapi Pak, jika kita mengganti rugi bukankah dalam arti ini kita memang bersalah?" "Aku punya cara sendiri untuk mengatasi masalah ini, kamu boleh pergi." "Baik Pak." Baru saja tiba di depan pintu, pintu tersebut sudah dibuka oleh seseorang yaitu Aldo. "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" tanya Satria. "Aku tadi ke rumah sakit, tapi hanya boleh berbicara dengan perawat yang sedang menjaga Azizah," kata mereka. "Kamu sudah kembali ke kantor." Aldo berjalan ke arah sofa, Satria juga ikut menghampiri Aldo di sofa. "Kamu sudah tahu, kan tentang penolakan desain milik grup kita?" Satria mengangguk, dan memberikan amplop coklat yang berisi foto Azizah kepada Aldo. "Bagaimana bisa?" Aldo malah bertanya kepada Satria. "Aku juga tidak tahu, kirim seseorang untuk memeriksa CCTV di restoran itu." "Aku akan menghubungi seseorang." Aldo segera merogoh ponselnya yang berada di dalam saku celananya. "Ya Tuan, kirim hasil CCTV di restoran depan Purna, aku butuh dalam waktu 5 menit." "Baik Tuan." Panggilan terputus. "Aku curiga ini pasti ada yang sedang bermain-main dengan kita, mereka melihat kita terlalu santai,
jadi mereka berencana menjalankan aksi mereka. Ujar Aldo. Siapapun itu, tidak akan kubiarkan lolos kali ini. Tegas Satria yang geram. Tekan berita tentang ini, jangan sampai Azizah mengetahuinya. Aku takut itu akan mengganggu pemulihan dia. Aku tahu apa yang harus kulakukan, aku akan meminta Bara untuk membantu kita. Bagus. Aku juga sudah menyuruh Anita untuk menggantikan rugi kepada Neoto. Kenapa Jordan menyinggung dua perusahaan sekaligus? Sebelumnya jika ia tidak mampu bersaing, Jordan tidak pernah bergerak untuk melakukan sesuatu, seperti yang terjadi saat ini. Pasti ada yang membantu Jordan, aku yakin Jordan sangat ingin mendapatkan tender itu, sudah lama perusahaannya tidak pernah menonjol setelah turun ke peringkat 5. Ungkap Satria. Tok, tok, tok. Masuk, ceklek. Maaf pak, aku mengganggu. Katakan. Titah Satria. Pak, perusahaan Neotoh menolak untuk biaya ganti rugi. Mereka ingin tetap kasus ini sampai ke jalur hukum. Mereka tidak mau menerima uang ganti rugi sebelum pelakunya dihukum. Berani sekali dia. Geram Satria. Anita tinggalkan kami, pinta Aldo. Baik pak. Setelah Anita pergi, Aldo dan Satria mulai membahas tentang Jordan. Ada satu bukti yang harus kamu tunjuk ke pihak kepolisian, tapi status Azizah di perusahaan ini akan terungkap. Ujar Aldo. Satria menaikkan alisnya. Kamu belum sadar? Tanya Aldo. Satria menggelengkan kepala, memang Satria belum mengerti yang dimaksud oleh Aldo. Waktu kita di Bali, aku tanpa sengaja memeriksa ponselmu, dan aku menemukan video Azizah yang sedang membuat desain itu, dan itu berada di dalam kamar kamu, itu bisa sebagai bukti. Iya benar, aku menyimpan video itu, tapi, bagaimana dengan berita yang katanya, Azizah mengkhianati Purna, karena hasil desainnya dijual buat Jordan. Sebenarnya ini dua masalah yang berkaitan, pelaku sengaja melakukan itu untuk membuat kita terkecoh. Aku yakin pelaku lain, pasti ada di sini, pelaku yang sesungguhnya. Aldo berpikir sejenak, dan langsung tertuju kepada seseorang yang ia yakini memang pelaku di balik masalah yang dihadapi Purna. Der. Ya, Tuan, CCTV-nya rusak, hasil rekaman yang Anda minta tidak dapat dilihat. Sial, kamu segera selidiki kasus yang kita bahas tadi. Aku mengerti Tuan. Bagaimana? Tidak dapat menemukan CCTV karena CCTV tersebut rusak. Tidak masalah, aku dapat mengatasinya. Neotoh menolak untuk menerima uang ganti rugi. Akan kubuat mereka jatuh sejatuhnya setelah mendapatkan bukti kalau desain itu murni milik Purna. Aku akan membantumu. Terima kasih bro. Tidak masalah, kita sahabat. Tok, tok, tok. Masuk, ceklek. Satria terkesiap Anita datang bersama dengan beberapa orang polisi, dan Aldo juga ikut terkejut, sehingga keduanya berdiri dari tempat duduk. Satria terkesiap Anita datang bersama dengan beberapa orang polisi, dan Aldo juga ikut terkejut, sehingga keduanya berdiri dari tempat duduk. Selamat siang Pak. Siang, Satria segera menghampiri mereka. Apa yang terjadi? Kenapa kalian datang kemari? Tanya Aldo. Seseorang membuat laporan jika ada yang mencuri desain hak cipta mereka, dan itu dilakukan oleh karyawan Purna. Saya ikut bertanggung jawab, karena dua perusahaan ini bekerja sama dalam tender, namun, tidak ada karyawan dari Purna yang melakukan kecurangan seperti yang dilaporkan. Jika memang Anda masih tetap ingin melanjut penyelidikan, silahkan, tapi, jika terbukti Purna tidak bersalah, saya tidak ingin melakukan perdamaian secara normal. Ancam Aldo, kedua polisi itu sedikit ragu untuk melanjutkan tugas mereka. Biarkan kami melakukan tugas kami sampai selesai. Silahkan, tapi ingat kata-kata saya. Pak Satria, di mana ruangan karyawan desain? Ada di sebelah sana. Anita antar mereka ke ruangan desain. Baik Pak, mari ikut saya. Dua orang polisi itu segera pergi mengikuti Anita. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak menghentikan mereka? Aku sengaja memakai cara ini untuk mengetahui siapa di balik rencana ini,
aku yakin ini masih ada hubungannya dengan karyawan lain. Kalau mereka melanjutkan penyelidikan bukan berarti mereka akan memeriksa Azizah. Aldo menaikkan satu alisnya. Iya memang benar, tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi sebelum aku menemukan bukti dalam waktu 2 jam ini, tegas Satria, yang pergi meninggalkan ruangan direktur. Kemana kamu akan pergi? Satria kembali menoleh, saat mengetahui Aldo masih mengikutinya. Aku akan melihat sejauh mana mereka telah memeriksa. Ceklek, Aldo dan Satria berdiri di ambang pintu, di sana juga ada Laura, Sandrina dan beberapa karyawan yang lain yang ikut bekerja sama. Mereka satu tim dalam tender ini, periksa juga mereka. Titah Satria. Sat, apa yang kamu lakukan? Bisik Aldo. Kamu lihat saja, seseorang akan terungkap di sini. Untung saja, aku tidak dipilih dalam satu tim, Sandrina tersenyum miring melihat ke arah Laura. Siapa yang ingin ini terjadi? Tidak ada, ini hanya kebetulan saja, jawab Laura, yang ingin membela dirinya. Jangan menyesal, cibir Sandrina, yang memainkan kukunya, duduk di pinggir meja. Di saat Laura akan diperiksa oleh pihak kepolisian, Satria menghentikan mereka. Tunggu, polisi itu menoleh, Satria mendekat. Bukan dia pelakunya, kenapa kalian harus memeriksanya? Pelakunya ada di sebelah sini, Satria menunjuk ke arah Sandrina, langsung saja mata Sandrina melotot dan ia berdiri begitu tegap. Kak Satria, apa-apaan ini? Kenapa harus saya, sedangkan saya bukan anggota tim? Sandrina menolak untuk diperiksa. Tapi kamu juga karyawan desain, dan kamu harus ikut diperiksa juga. Tegas Satria, silahkan Pak. Polisi tersebut segera memeriksa Sandrina, bahkan meminta ponsel yang digunakan oleh wanita itu. Aku sudah yakin, polisi ini pasti suruhanmu, bisik Aldo kepada Satria. Satria menatap dalam ke arah Sandrina yang panik, bahkan wanita itu terlihat khawatir akan sesuatu yang akan diketahui oleh Satria. Nona Sandrina, Anda harus ikut kami ke kantor. Di dalam ponsel Anda terdapat pesan yang bersangkutan dengan kasus ini, dan juga panggilan masuk dan keluar bisa dijadikan bukti atas kejahatan yang Anda lakukan, pungkas polisi tersebut. Satria tersenyum sinis, begitu juga dengan Aldo. Apa ini rencanamu? Tanya Aldo. Bagaimana? Apa kamu suka? Satria berbalik bertanya kepada Aldo, pria itu mengangguk sembari menepuk pelan bahu Satria. Pak, saya tidak bersalah. Kenapa saya harus ikut ke kantor? Sandrina masih menyangkal atas apa yang ia lakukan dengan kakaknya. Tidak bersalah. Anita tunjukkan bukti yang kita punya kepadanya. Anita melangkah maju, dan memperlihatkan hasil rekaman yang ada di tangannya, memperlihatkan itu kepada Sandrina. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ada CCTV lain di dalam ruangan ini? Tanya Sandrina, menatap ke arah semua orang. Tentu saja Laura tersenyum mengejek. Orang jahat sepertimu, duduk saja sudah terlihat jahat, apalagi bernafas, semua orang bakal tahu kebusukanmu. Ujar Laura. Merasa dihina, Sandrina pun melangkah maju untuk menamparkan Laura. Anda mau kemana? Anda harus ikut kami. Dua orang polisi itu membawa Sandrina keluar dari tempat itu. Kak Satria, kamu akan menyesal memperlakukan aku begini. Aku tidak akan membiarkan kamu dan istrimu itu hidup tenang. Teriak Sandrina yang sudah dibawa oleh dua orang polisi. Pak Satria sudah menikah. Bisik Laura. Anita dan yang lain ikut terkejut, lalu menatap ke arah pria tampan berkaos hitam. Apa yang kalian lihat? Suara bariton Satria mengejutkan mereka, dan langsung menundukkan pandangannya. Kembali bekerja. Titah Satria. Semua orang langsung kembali pada meja masing-masing. Satria dan Aldo keluar dari ruangan itu, melihat dua orang itu sudah pergi, Anita langsung mendekat ke meja Laura. Benar Pak Satria sudah menikah? Tanya Anita. Kenapa kamu bertanya kepadaku, bukankah kamu asistennya? Laura menatap wanita yang ada di samping mejanya. Tapi siapa istrinya? Kita tidak pernah mendengar berita itu.
Laura memikirkan sesuatu untuk mencari jawaban. Memang ngeri ya jadi orang tampan, diam-diam menghanyutkan. Selama ini Pak Satria hanya dekat dengan Nona Bella. Jadi siapa wanita yang beruntung yang bisa menikah dengan Pak Satria? Kenapa kamu terlalu memikirkan itu? Bukankah kamu sendiri sudah menikah? Kenapa kamu masih di sini? Pergi dan kembali bekerja. Jangan sampai masalah seperti ini terulang lagi. Ujar Laura. Anita hanya mengerucutkan bibirnya lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Blam. Siapa wanita yang dinikahi Pak Satria ya? Gumam Anita berdiri di depan pintu ruangan desain. Kamu penasaran? Seseorang bertanya. Anita dengan cepat mengangguknya. Bapak, teriak Anita saat melihat Aldo yang berdiri di sebelahnya. Kamu beneran ingin tahu istri dari Satria? Memangnya boleh Pak saya tahu? Tanya Anita, sembari memantau keadaan. Wanita yang dinikahi Satria adalah karyawan desain. Setelah mengatakan itu, Aldo segera pergi meninggalkan Anita. Karyawan desain, ulang Anita, seketika matanya membulat, dan tangannya bergerak menutup mulut yang melebar. Oh my god, Azizah. Ketus Anita, yang teringat dia hanya Azizah karyawan desain yang belum menikah, dan juga yang mengambil cuti selama 1 minggu dan itu barengan dengan Satria. Anita kembali masuk ke dalam ruangan desain, dan membuat Laura terkejut. Kamu kembali lagi. Laura menaikkan alisnya. Ada berita baru, ternyata istri Pak Satria adalah Azizah, karyawan desain di dalam ruangan ini. Tukas Anita. Apa? Semua orang nampak terkejut, bahkan ada yang berdiri, dan menatap tajam ke arah Anita. Kamu enggak lagi bercanda, kan? Tanya Kinan. Tentu saja tidak, aku baru saja mengetahui itu dari Pak Aldo. Ya Tuhan, semoga saja sikapku selama ini tidak salah dengannya, ternyata dia istri bos. Mereka semua kembali duduk dengan wajah yang lesu, sementara Anita segera pergi dengan wajah puas setelah mengetahui dan menyebarkan berita tersebut.